Mang, pada le, kura-kura ninja, atau apa yang diurapi di situ? Ya udah, kau pikir-pikir aja sudah. Menyesatkan orang, menyesatkan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Apa ini? Maksudnya Orang Yesus Yahudi Kristus berasal dari itu kan Israel yang manusia tersalib kan di ya? Bukit Golgota dan semua percaya kepada begitu dan bangkit Manusia pada kan? hari yang ketiga. Iya, kau percaya nggak dia mati? Manusia kan? Kau percaya nggak dia mati? Mau Saya membuktikan ulang. sebagai Saya anggota ulang. pengikut Yesus Manusia itu kan tidak? ini yang mati ini manusia kan? Kau main-main sudah, tinggal jawab saja. Stop kayak orang bebal gak ini. Tinggal jawab saja. Kau mengakui atau tidak? Manusia kan yang mati ini? Ya, engkau sendiri Ya mengatakannya. sudah Berarti benar. manusia. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan Tuhan ya. Iya, kalau Jangan engkau sendiri mengatakannya ya berarti sudah habis kelar. Jangan ya seperti penyesat. ya Iya. udah berarti yang mati adalah manusia, yang keluar dari kubur juga manusia. Berarti yang Anda sembah manusia kan? Bapak itu sendiri yang mengatakan saat Filipus bersaksi kepada dia. Maksudnya apa ini, Bang? Tunjukkanlah Bapak kepada kami. Kenapa kau nggak tahu tentang kitab kita ya? Kau masih mau belajar lagi ya? Saat Filipus Maksudnya bersaksi kepada Bapa, kepada maksudnya Yesus tunjukkanlah Kristus, Bapak kepada kami, habis itu ditunjukkan nggak Bapak itu? ditunjukkan siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Engkau berkata engkau Oh, mendengar jadi suara siapa Tuhan yang Allah di membunuh mana, aku, saudara? membunuh Bapak gitu? Cuma perkataan Sang Firman yang kekal. Kau mengerti itu enggak? Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapak gitu? Kau tidak tahu pengenapan dan kitab para nabi dan rasul-rasul. Baiknya Sayang saudara sekali jangan kau. ngawur. Saudara diskusi itu kita pakai akal kan gitu. Kan melihat Kau sudah aku diskusi dengan adalah orang bebal, akan ditanya ulang-ulang terus-terus itu. Semua sudah melihat tergenap itu. melihat aku, Anda maknai melihat Bapak, berarti membunuh aku, membunuh Bapak, begitu ya? Ya, nanti itu orang-orang yang tikam dia punya lambung, nanti semua akan dikumpulkan, akan bersaksi, akan melihat Bukan kemuliaannya yang itu masalahnya. sebagai. Yang dibunuh ini pencipta langit dan bumi gitu maksudnya. Kenapa kau harus tidak percaya? Percaya saja, Bukan imani saja masalah Bang percaya Sudi. tidak percaya, saudara. Ini kita berbicara mengenai logika. Berarti Pakai hikmah, membunuh jangan kau pakai logika. Kau itu manusia yang membunuh tidak membunuh mempunyai. Yesus berarti membunuh Tuhan pencipta langit dan bumi gitu maksudnya. Membunuh itu adalah Tuhan Allah yang Nah, kau turun ke perjanjian tidak lama, seperti tetapi kau begitu cari Bang Suma perjanjian ya. baru. Iya, maksudnya Itu apa ini ya, Bang? daging dan Maksudnya apa? Apa yang Anda ingin jajakan sebagai penganut agama Kristen kepada kami yang berakal sehat ini? Apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh Tuhan pencipta alam semesta? Siapa mengatakan bahwa Yesus itu dibunuh? Saya tanya Anda dulu. Ya, itu kan yang terjadi di dalam kitab saudara kan? Coba Anda tunjukkan dalil bahwa Yesus itu dibunuh. Loh, banyak dalilnya di kitab saudara kok Yesus Nah, ini dibunuh, kok kan sekarang menjadi berubah. yang Anda Kenapa sekarang jadi berubah? Yesus itu cuma dibunuh. Ah. saya harus menjelaskan kepada Anda ya. Oh ya, Yesus itu boleh. menyerahkan diri kepada Bapa di surga. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bukan Yesus dibunuh. Berarti Yesus tidak diserahkan nyawanya kepada tentara Romawi, Anda bukan? sembarang aja Anda. Berarti Yesus tidak diserahkan kepada tentara Romawi, betul? Pelajari firman Tuhan Alkitab itu dengan baik. Saudaraku, Yesus menyerahkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi atau diserahkan kepada tentara Romawi, mana yang betul? Dia menyerahkan kepada Bapa di surga pada saat berarti bukan kepada tentara Romawi. Sabar Bang Zuma. Jadi pada saat penyerahan nyawanya itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya, orang-orang mati dari kubur itu bangkit. Dari orang-orang kudus yang Pertanyaan percaya saya ya. sederhana loh abangku. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang di langit atau menyerahkan nyawanya kepada tentara Romawi? Nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan Iya, saya sudah tahu kalau itu maksud saya. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang di langit atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang adalah tentara Romawi, mana yang betul?
Maksudnya Anda punya pertanyaan begini, maksudnya gimana sih? Anda tidak bisa membingungkan saya. Kalau Anda punya pertanyaan Yesus itu satu saudara jawaban untuk saya. Ya kalau seperti itu, dia Yesus menyerahkan saudara nyawanya saudara kepada Bapa di surga. kalau Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa berarti dia terangkat ke langit. Tapi kalau Yesus mati di salib, berarti dia menyerahkan nyawa kepada tentara Oh Romawi. tidak, itu yang Anda menjelaskan itu Anda keliru ya. Tidak saudaraku, tidak keliru saya. Kenapa? Karena sebelumnya Yesus kan berdoa. Sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, Nah, maka itu sudah lain bukan lagi atas yang Anda bawa. kehendakku, Ini konteksnya sudah lain lagi, sudah lari tapi kemana-mana. atas kehendakmu. Ini Lalu sudah lari kemudian kemana-mana, malaikat Bang turun Suma. ke bumi memberikan kekuatan kepada Yesus. Artinya ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Bang, berarti Bang Yesus Suma, membiarkan dirinya terangkat ke langit. kalau Anda mengatakan demikian, Saya ulang lagi. pada saat imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat pada saat mau menangkap Yesus mengatakan, aku juga bisa memanggil malaikatku. Ya, karena itu turun iblis. membantu Iblis kan aku. memang punya pasukan malaikat, Ya, bukan? bukan. Kalau Anda mengatakan Yesus iblis, Anda yang iblis. Bukan. Saya tidak mengatakan Yesus iblis. Saya Jangan mengatakan seperti itu, iblis ya. punya malaikat. Saya nggak pernah mengatakan Yesus iblis. Anda yang mengatakan itu. Saya mengatakan iblis juga punya malaikat. Nah, sekarang yang ingin saya tahu dari saudara ini sebagai seorang Kristen. Sabar, Bang Suma. Nanti kita lanjut. Saya baca dulu yang makanan haram dan tidak haram ini. Iya, makanya Supaya kenapa pergi ke situ supaya tadi? jangan gini Bang Suma. Izinkan saya dulu baca. Kita kan pernah diskusi bersama ya. Itu halus tuh. Kita dua kan pernah diskusi bersama. Nah, izinkan saya dulu untuk menjawab pertanyaan Jovan ini. Jospan. Yang terkait makanan halal dan haram. Sesama Ya, Kristen boleh nggak? kenapa berdebat? Enggak, dia tadi kan juga menyatakan bahwa yang masuk ke dalam itu bukan makanan, ya. Jadi perlu Jadi saya apa? menjelaskan dulu, izinkan saya dulu ya supaya clear semua pertanyaannya. Iya, yang terkait silakan. makanan. Oke. Ya. Ini jawabannya untuk kita semua. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 9 dan berakhir pada ayatnya yang ke-16 ya, saya baca. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya, langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Ia diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, ini penglihatan Petrus. Terus mana? Jadi semua makanan itu sudah dihalalkan. Apa yang dinyatakan Allah halal tidak boleh dinyatakan oleh manusia haram. Jadi Jospan, saya sarankan Anda untuk membaca firman Tuhan dengan teliti ya. Jangan Anda berkomentar yang aneh-aneh. Ya. Boleh saya tanggapi nih? Itu saja buat Jospan. Saya dulu. Iya, silakan Bang. Oke.
Saya tanggapin apa yang dibilang dia. Di ayat 17 baca baik-baik ya, ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Nah, Petrus, kita nggak boleh menafsirkan apa yang ditulis Alkitab. Biarkan Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Kita baca di pasal 11, Kisah Para Rasul 11 ayat 1. Kita mulai dari situ. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman. Ayat 2. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih paham pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat turunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, karena mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara itu menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh istri rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberitakan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi, pasal 11 menafsirkan penglihatan Petrus yang mengatakan apa yang dinyatakan halal haram oleh apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Itu artinya apa? Pekabaran Injil itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Karena waktu itu di zaman Petrus ada batas tembok pemisah antara yang bersunat dan yang tidak bersunat. Ya, jadi itu jangan menafsirkan firman yang sembarangan. Firman yang sembarangan. Teman yang sembarangan. Mana dia itu? Woi, kau sembarang sekali kau. Baca pasal 11 ini itu Kristen atau apa? Baca pasal 11 itu beda konteksnya. Pemerintahan firman lain, penglihatan Petrus lain. Kau sembarang aja kau. Ya sudah, usahamu itu kalau gitu. Kau. Woi, ini Allah yang menyatakan sendiri apa. Pasal 10 ditafsirkan oleh pasal 11. Hei, itu kau sembarang aja kau. Semacam ahli Taurat aja kau. Parang sekali kau jawaban ini. Ini saya harus tekan buat kau ya. Kau berubah ya. Konteks firman tidak bisa kau konteks langsung dengan ayat yang tadi Allah menyatakan penglihatan kepada Petrus, lalu kau nyatakan di bawah itu pemberitaan firman, itu beda konteks. Anda paham gak? Ini Allah yang memberi penglihatan sendiri kepada Petrus. Lalu Anda mau bantah lagi dengan ayat 11. Kau ini sembarang kau. Jadi itu yang harus Anda paham. Saudara Alois sendiri tahu dari mana kalau kisah ini adalah firman Tuhan? Ini kan cuma karangan Lukas. Aduh, Anda lagi mulai masuk Juma. Ya, jelaskan apa ke yang saya, sudah Bang. dibukukan, apa yang sudah Jelaskan dibukukan ke itu saya, kita percaya sebagai Alkitab firman Tuhan. Bagaimana Anda tidak bisa merubah itu.
Anda tidak bisa merubah Bagaimana Anda bisa itu, berarti kita mengatakan akan terus sampai pagi. saudara Anda tidak bisa merubah jangan ya. bicara sendiri, jangan bicara sendiri. gantian. Jangan bicara sendiri, saudara. Saya bertanya, Kemarin aja dari saya mana punya Anda pertanyaan. tahu? Saya punya pertanyaan aja kok. Dari mana Anda tahu Kemana-mana. karangan daripada Lukas ini adalah firman Tuhan? Siapa Kalau nggak aja tertib kok saya tidak bisa turunkan. jawab? Kalau nggak ini tertib saya hanya turunkan ini. suratnya Waduh. Lukas ini hanya catatan-catatan Lukas aja yang dihasilkan dari penelitian yang disusun kembali untuk dipersembahkan kepada seorang kaisar bernama Theophilus. Lantas Anda mengatakan firman Tuhan, hampir bacot-bacotan sama sesama Kristen. Ya, Anda mempertahankan sebuah karya dari seorang Lukas, Anda menganggap itu firman Tuhan. Dari mana dasarnya? Ada enggak pengakuan Lukas kalau yang ditulisnya itu adalah firman Tuhan? Ada enggak pernyataan Lukasnya? Lukas mengatakan bahwa dia menulis firman Tuhan. Yang penyampai firman itu Yesus. Yesus, kami mengenalnya Isa alaihi salam. Itu yang penyampai firman, bukan Lukas. Ini harus diluruskan ini teman-teman Kristen. Kitab Lukas atau kitab Kisah Para Rasul, buku kedua dari catatan Lukas yang tidak dikenal siapa orang ini, itu tidak pernah menjelaskan dirinya kalau yang dituliskan itu firman Tuhan. Jadi Anda jangan sampai mati-matian, maki-maki sesama Kristen, jangan. Hanya karena mempertahankan dogma buta. Kamu jangan begini, ini firman Tuhan matamu suwe. Dari mana Anda mengatakan itu firman Tuhan? Anda menganggapnya firman Tuhan, oke. Tapi ketika Anda ditanya, apa dasarnya Anda mengatakan itu firman Tuhan? Sementara itu kisah yang disusun oleh orang yang bernama Lukas yang adalah asisten Paulus. Kalaupun ada kebenaran yang sampai di dalamnya, ada kebenaran yang diceritakan di dalamnya, ya kebenaran sebagai cerita, bukan kebenaran sebagai firman Tuhan. Karena Lukas bukan penerima firman dan Lukas bukan penyampai firman. Yang penerima firman itu Yesus dan penyampai firman juga adalah Yesus. Coba, inilah yang Al-Quran datang. Sehingga Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin. Kata bayyana rusydu minal ghayyi. Kenapa Islam itu tidak memaksakan? Karena Islam menyerahkan. Ini hitam, ini putih, ini coklat, ini biru. Jangan kau anggap hitam yang putih, jangan kau anggap putih yang hitam. Udah jelas semuanya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tinggal kau telaah, tinggal kau pikirkan, tinggal kau renungkan. Hasil penjelasan daripada apa yang tertuang dalam Al-Quran. Tinggal kau periksa, kalau sesuai dengan akalmu silakan kau pilih. Ini belok kiri, ini belok kanan, ini lurus, ini maju, ini mundur. Nah kalau seperti ini, tidak jelas Lukas ini siapa. Apanya Yesus Lukas ini? Catatannya derajatnya apa? Sahih, doif, maudhu atau apa ini? Catatan Lukas ini. Yang kemudian disebut sebagai Kisah Para Rasul. Jadi jangan membabi buta memaki teman sendiri dengan mempertahankan argumentasi yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Catatan Lukas ini apa dasarnya? Saudara-saudara Kristen saya mengatakan itu firman Tuhan. Apa kata Lukas tentang catatannya? Inilah firman Tuhan. Begitukah? Mana itu tertulis? Nggak ada. Theophilus yang mulia. Aku melihat banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Firman Tuhan itu rupanya. Ayo saudara-saudaraku, saatnya kita belajar untuk jujur terhadap kebenaran meskipun kebenaran itu pahit. Silakan. Ya, firman Tuhan itu kan ada yang menulis, Bang Juma. Iya, tahu siapa yang menulis? Ya, siapa yang menulis firman Tuhan? Ya, dari mana Anda tahu bahwa yang ditulis Lukas itu firman Tuhan? Siapa yang ngajarin ente? Firman ngajarin Tuhan siapa? itu kan ada yang menulis. Saya Ya kan? tahu. Sekarang pertanyaan saya, siapa Nah, yang tanya? Siapa yang sampaikan? menuliskan firman Tuhan? Bukan begitu. Siapa yang ajarkan Anda kalau yang ditulis Lukas ini adalah firman Tuhan? Itu pertanyaan saya.
Firman Tuhan itu ada yang menulis. Sekarang Saya kita cari tahu paham siapa kalau yang itu, saya menulis. paham. Saya sangat ngerti. Orang idiot Lah pun ya, kita paham. cari tahu siapa yang menuliskan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan, siapa yang menghantarkan pemahaman kepada saudaraku ini bahwa yang ditulis Lukas itu adalah firman Tuhan? Lukas itu kan Injil. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan saudaraku ini bahwa yang dicatat oleh Lukas, orang yang tak dikenal oleh Yesus ini adalah firman Tuhan? Tidak ada yang mengajarkan karena Ya, Lukas berarti itu Anda Injil. ngarang sendiri. Berarti Anda ngarang sendiri. Sedangkan Yesus sendiri berkata apa sebagai penerima firman? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu Yesus. Ini Lukas. Anda tahu dasarnya perkataan Yesus dari mana? Anda tahu perkataan Yesus dari mana? dari cerita-cerita pengarang. Alamak. Cerita siapa? Ceritanya siapa? Wartawan yang menceritakan setelah mereka mengumpulkan berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Iya, lampau. siapa dia? Dia siapa? Kita nggak tahu, dia hanya wartawan lepas yang tidak dikenali oleh Yesus. Anda tahu dari mana? Dari catatan-catatannya, Catatannya siapa? catatan wartawan itu. Iya, siapa wartawan itu? Itu yang Anda sebut Lukas. Berarti Anda membaca, Iya. mengetahui perkataan Yesus dari Lukas. Ya, benar sekali, pintar Ya. sekali, pintar. Yang dikatakan wartawan- Yesus itu, sabar dulu. yang dikatakan ini- Yesus itu firman atau bukan? Sabar saudaraku, gantian kita pelan-pelan. Wartawan tersebut menceritakan bahwa Yesus berkata, Yohanes 12 nomor 49. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Berarti perkataan Yesus itu firman bukan? menurut wartawan, Yesus berkata ucapan Yesus itu firman yang diterima Tuhan, yang diterima dari Tuhan. Sekarang pertanyaan Berarti saya balik. Sekarang ketika pertanyaan Lukas menuliskan perkataan Yesus, tulisan Lukas itu firman Tuhan bukan? Oh, bukan. Loh, perkataan Yesus itu yang dicatat Lukas itu kan firman Tuhan. Perkataan Yesus adalah perkataan Tuhan menurut wartawan. Nah, setelah wartawan memberikan narasi, Yesus berkata, si pewarta ini tidak sedang menuliskan firman Tuhan, tetapi sedang menuliskan sabda seorang nabi yang menceritakan sabdanya terkait dengan firman Tuhan. Berarti isinya firman Tuhan atau bukan sabdanya itu? Isinya adalah catatan-catatan pengarang yang menceritakan tentang oknum bernama Yesus yang katanya sedang menyampaikan firman Tuhan. Berarti yang dicatat itu firman Tuhan atau bukan? Bukan, itu narasi pengarang. Kan perkataan Yesus yang firman Tuhan itu kan dicatat. Betul, tapi Berarti ketika firman itu dicatat, catatan itu adalah catatan tentang firman Tuhan. Bukan, salah. Catatan itu adalah narasi pengarang yang menceritakan tentang sosok Rasul yang sedang menyampaikan firman Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Iya. Sekarang Sampaikan saudara begini, firman, sifatnya kan firman. saudaraku Lintang, Anda hadir di kalau situ. Al-Quran itu perkataan Muhammad kan. Jangan bicara sendiri, boleh? Itu juga dicatat oleh sahabatnya, sama saja. Boleh enggak Anda jangan bicara sendiri? Jadi gini, saudara Lintang hadir pada zaman abad pertama. Ya, kita Lalu saudara ganti Lintang, kan? iya, dengarkan saya dulu. Saudara Lintang hadir di abad pertama. Kemudian saudara Lintang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kemudian saudara Lintang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antara peristiwa itu ada yang bercerita tentang Yesus. Anda yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, lantas Anda menuliskan tulisan Anda berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang Anda temui,
membahas tentang bagaimana Yesus berkata, bagaimana Yesus memberikan suatu instrumen keadaan yang ada pada zaman itu. Tapi orang ini tidak hadir pada saat itu, hanya mendengarkan cerita-cerita. Pertanyaan saya, apakah catatan Anda adalah catatan firman Tuhan? Tentu saja, karena perkataan yang dicatat itu perkataannya Yesus yang bersifat firman Tuhan. Oke. Berarti Anda ini rasul. Rasul itu kan apostolos, diutus. Apakah kemudian Lukas diutus? Dia masuk dalam 70 murid. Saya tanya, apakah Yesus mengutus 12 muridnya dan diantaranya ada Lukas? Tidak ada di 12 Tidak itu ada. Lukas. Tidak ada. Sekarang ketika Anda pun mencatat pada saat itu dan Anda tidak dikenali oleh Yesus, Anda hanya menarasikan sebuah cerita yang Anda susun berdasarkan hasil penyelidikan. Apakah catatan Anda boleh dikatakan sebagai firman Tuhan? Tentu saja. Oh tidak, Anda sedang mencatat sebuah tulisan yang Anda sangka firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu, saudaraku, adalah yang terlontar dari mulut Yesus. Itu yang disebut firman Tuhan. Betul, dan Lukas mencatat itu kan. Dari mana Anda tahu kalau yang dicatat Lukas itu adalah yang terlontar dari mulut Yesus? Karena Lukas itu mendapatkan dari saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata itu yang melihat. Saksi mata siapa? Coba sebutkan saksi matanya siapa? Saksi matanya siapa? Ya, kalau menuliskan tentang Maria, tentu saksi matanya Maria. Iya, di mana Lukas bertemu Maria? Di mana Lukas bertemu Maria itu di mana? Lukas itu kan hidup pada zaman yang sama. Di mana Lukas bertemu Maria? Di mana Lukas bertemu Maria? Bertemunya itu kan tidak dituliskan, Bang. Ya, berarti tidak bisa disebut sebagai firman Tuhan karena terputus mata rantai pemberitaannya, terputus dari Maria. Hah? Kesaksian siapa? Lukas mencatat sanadnya. Lukas mencatat sanadnya sendiri, dia melalui sanadnya sendiri, ngarang sendiri, berarti itu karangan dia sendiri yang tidak bersanad. Sekarang apakah Maria bertemu Lukas? Tidak. Lalu dari mana Lukas menceritakan Yesus? Tahu dari mana kalau tidak bertemu? Nah, justru itulah yang saya bertanya. Makanya Lukas menceritakan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha. Banyak orang berusaha. Berusaha apa? Menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki, Lukas menyelidiki. Dengan seksama dari asal mulanya. Seperti itu kan. Nah, lantas Anda mengatakan itu firman Tuhan. Peristiwa dari kejadian yang terjadi itu kan ada banyak orang yang mau menyusun cerita lah istilahnya. Lalu Anda datang mengatakan untuk itu firman Tuhan. Hasil penyelidikan Anda katakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan materinya, ucapan Ya, Yesusnya. sekarang Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan, apakah melakukan penyelidikan? Yesus tidak melakukan penyelidikan lah. Kenapa bisa dia tidak melakukan penyelidikan? Karena menyelidiki apa? Dia tidak menulis. Enggak, maksud saya kenapa Yesus tidak melakukan penyelidikan? Karena dia tidak menulis. Lah, karena dia adalah penerima firman. Dia yang menerima firman itu, maka dia juga yang menyampaikannya. Maka dia tidak perlu melakukan penelitian. Kenapa dia tidak melakukan penelitian? Karena wahyu itu datang kepadanya. Bisikan wahyu itu datang. Ilham wahyu itu datang kepadanya. Jadi dia tidak perlu melakukan penelitian. Maka apa yang disampaikan oleh Yesus itu firman Tuhan.
Ya, firman Tuhan yang dikatakan Yesus disampaikan ke siapa? Kepada murid-muridnya. Lah, terus murid-muridnya menuliskan kan? Tidak ada muridnya Yesus menulis, tidak ada. Yohanes Yohanes, penulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Terus muridnya Yesus siapa? Muridnya Yesus kan cuma 12. Iya, Di ada antaranya- Yohanes apa enggak di situ? Di antaranya Filipus. Tapi Yohanes, penulis Yohanes bukan murid Yesus. Yohanes itu muridnya Yesus atau bukan? Ada memang murid Yesus namanya Yohana, memang ada. Ada Yahya, ada. Sekarang Ya. permasalahannya penulis Yahya buku itu Yohanes itu nabi. bukan murid Yesus. Kalau Yahya itu nabi pembaptis, bukan murid Iya, Yesus. tahu. Tapi saudara harus tahu bahwa Yahya juga yang bukan pembaptis juga itu adalah murid Yesus. Nah, itu Yohana itu. menuliskan enggak? Menuliskan Sekarang tentang Yesus. sekarang begini kawan, penulis buku Yohanes itu bukan murid Yesus, titik. Terus dia muridnya siapa? Kita tahu siapa pengarang Yohanes itu, kita tidak tahu. Hmm. Belakangan baru dikasih kemudian nama Yohanes agar dianggap murid Yesus. Ya memang semua Injil kan enggak ada nama pengarangnya. Nah memang itu makanya. Ya, tapi kan di Belakangan- cerita-ceritanya itu kita tahu kan personilnya siapa belakangan aja. di baru situ. dikasih nama biar keren. Padahal Enggak, kalau Anda di isi isinya apa? itu kan kelihatan. Apanya? Isi apanya? Murid yang dikasihi seperti itu kan itu kode. Kode apa? Ya Kode kode. apa? Kode apa? Murid yang dikasihi. Murid yang dikasih kan ada 12, satu berkhianat. Tinggal Lah iya, 11. pasti Nah, ada terus yang Coba buktikan paling kepada dekat saya. dengan Yesus kan ada itu. Coba saudara Paling buktikan dekat dengan kepada Yesus saya. kan ada itu. Penulis buku Yohanes ini adalah murid Yesus. Buktikan kepada saya. Saya harus baca di mana dia? Yohanes 1 kah? Yohanes 2 kah? Yohanes 3? Yohanes 4 atau di mana? Buktikan kepada saya. Oh iya, saya perlu buka data, Ya, saya mana? nggak siap data. Ya, silakan. Harusnya Anda langsung tunjukkan. Ini loh muridnya Yesus tertulis di sini. Mana? Tidak ada. 4 kitab kanonik Anda bisa cari itu, dengan clue murid yang dikasihi. 4 kitab kanonik itu 4 penulisnya bukan murid Yesus. Lukas, Markus, penulis Matius tidak diketahui sampai sekarang siapa penulisnya. Hanya dikira-kira Matius. Begitu juga penulis Yohanes tidak diketahui sampai sekarang siapa penulisnya. Hanya dikira-kira Yohanes. Makanya saya katakan maaf nih. Kitab saudara itu tidak sampai pada level firman Tuhan kawan. Hanya penyelidikan yang dilakukan oleh penulis yang menceritakan tentang orang yang ditengarai bernama Yesus Kristus. Makanya ceritanya itu ada bercerita tentang Yesus anak Maria, ada bercerita tentang Yesus yang dinubuatkan Yesus anak Maria akan datang untuk menggantikan posisinya. Memakai namanya, menyesatkan banyak orang, dan seterusnya. Itu dirangkum di dalam kitab saudara. Nah, karena Anda sudah terbentuk untuk memahami dan memikirkan bahwa buku Anda itu adalah firman Tuhan, maka semua karangan-karangan yang ada dalamnya Anda imani firman Tuhan. Padahal itu bukan. Kalau Taurat itu firman Tuhan atau bukan? Kalau yang datang kepada Nabi Musa jelas itu firman Tuhan. Kan ada juga perkataan Musa di situ banyak. Mana kita tahu? Itu kan cuma terjemahan dari kitab yang tidak tahu dari mana asal usulnya. Nah, Kenapa sih selalu salah gitu loh? karena memang kitab Anda bukan Taurat dan bukan Injil. Enggak, Taurat tadi kan katanya firman, tapi pada faktanya kan perkataan Musa macam-macam ada di situ. Taurat itu kitab yang datang kepada Nabi Musa, bukan yang datang kepada lembaga Bible Indonesia. Anda harus bedakan itu. Nabi Musa punya kitab dituliskan kurang lebih 1400 Isinya apa? tahun sebelum Masehi. Mana kita tahu? Isinya kitab Musa apa? Mana kita tahu? Emang ada yang pernah lihat kitabnya Nabi Musa? Yang di Israel itu bukan? Ya mana kita tahu? Apa dasarnya Anda mengatakan Yang itu di kitab Mekah Nabi Musa? Yahudi atau bukan?
Saya tanya, apa dasarnya Anda mengatakan itu kitabnya Nabi Musa? Loh, mereka mewarisi kan? Secara Mewarisi sejarah gimana? kan Mana mewarisi. buktinya secara histori mana? Setelah Nabi Musa Ya kan siapa? ada bait Allah, ada Taurat yang dibaca di situ. Setelah Nabi Musa siapa? Bukankah bait Allah itu udah hancur? Lah Bukankah Tauratnya tidak? apakah hancur juga? Lah, mana jaminannya Taurat itu masih ada? Lah penemuan-penemuan itu Penemuan di apa? Laut Mati itu, Apa yang mati di laut? penemuan Laut Mati. Naskah Penemuan Laut Mati itu loh. apanya yang ditemukan? Naskah Laut Mati. Iya, matinya laut di naskah di mana maksudnya? Penemuan naskah Laut Mati Iya, penemuan naskah laut. yang di dalam Lautnya gerabah mati itu loh. kenapa di naskah? Itu kan naskah. Iya kan naskah lama itu. Ya, terus yang menjamin kalau Dan itu sama ada, dengan Tauratnya yang Yahudi menjamin sekarang. kalau itu adalah Taurat siapa? Yang mengatakan itu Taurat siapa? Otoritas siapa yang mengatakan itu Taurat? Lah kan itu kan bersifat usia yang lama dan itu sama. Apa dasarnya mengatakan itu kitabnya Nabi Musa? Ya isinya dong. Dari mana Anda tahu kalau itu Taurat Musa? Ya, kalau dibaca kan tahu isinya apa. Iya, dari mana Anda tahu kalau itu Taurat? Loh lah ya dibaca isinya apa? Lah, dari mana Anda tahu kalau itu Taurat? Hanya membaca sebuah kitab yang sudah usang, lantas Anda mengatakan ini Taurat. Nah, ya, dan Emang itu sebelumnya Anda dibandingkan sudah pernah dengan lihat yang Taurat? dipelihara. Dan itu dibandingkan dengan yang dipelihara Yahudi itu kan sama. Dipelihara Yahudi gimana? Dipelihara Yahudi. Teks itu kan disalin dan dipelihara tuh kan. Dari mana? Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi. Lalu setelahnya Ya, siapa? teks itu kan disalin, diterjemahkan. Disalin gimana? Siapa pemelihara Torah? Siapa pemelihara Torah sama Nabi Musa? Di sinagog itu dipelihara. Ilah kok sinagog pula? Yang saya tanya, siapa Ya, yang memang memelihara? tempatnya di situ, menaruhnya di situ. Siapa yang kemudian memelihara Taurat setelah Nabi Musa? Bangsa Israel, Yahudi sekarang. Mana dalilnya? Di mana dalilnya tertulis mereka memelihara Taurat? Ya nggak ada bang, yang ada Ya itu nggak bukti ada. tekstual yang ada Terus sekarang. Anda yang mengatakan dibaca bahwa itu. mereka masih memiliki Gimana Taurat, sih? itu dasarnya apa? Kalau Anda punya Quran hari ini tuh namanya itu Quran terpelihara gitu loh. Ya kalau Al-Quran Nggak perlu jelas. dituliskan Al-Quran Kalau terpelihara. Al-Quran jelas, Nabi Muhammad menghafalkan, murid-muridnya menghafalkan, kemudian dituliskan. Kenapa kok jelas itu. ditulis? Tapi kenapa Ya kok kan- ditulis? Ya kan dihafalkan toh. Ditulis Kenapa kok emang? ditulis? Ya kenapa emang ada larangan menulis? Nggak ada perintahnya kan? Tidak ada perintahnya, tapi perintah untuk menyampaikan kepada seluruh makhluk kan ada. Maka untuk sampai kepada Lah ya makhluk kan disampaikan aja secara lisan, kenapa ditulis? Lah kan perintahnya membaca, Iqra. Maka orang-orang harus Membaca membaca itu kan Quran. mengucapkan toh. Iya, tapi bagi mereka yang tidak bisa menghafalkan, cukup membacanya kan bisa. Lah iya berarti itu kan terpelihara dengan Ya tulisan. terpelihara, dihafal, dan dibacakan. Jelas itu. Nah sekarang kalau Taurat, Ya, gimana budaya bisa penyampaiannya gimana? dikirim kalau itu berupa hafalan? Maksudnya? Kitab sucimu itu loh bagaimana bisa sampai ke mana-mana kalau itu bersifat hafalan? Ya, Penghafalnya sudah mati. buktinya dihafalkan. Anda membaca, saya menghafalkan. Ada yang membaca, saya dengarkan, ketika keliru saya luruskan. Begitu tradisinya. Di Islam itu ada dua tradisi. Pertama hafalan, yang kedua tulisan. Kuat Al-Quran itu. Nah sekarang kitabnya Musa, Nggak ada tradisi tulisan. Tulisan itu kan sudah matamu hilang suwe. juga. Matamu suwe. Apa bilang tidak ada? Hari ini Loh, semua Al-Quran, perkamen pada kemana? Nggak hari ada. ini semua Al-Quran dihapuskan. Yang dengar dulu, Mushaf Al-Quran basah semua, mana? jangan bicara sendiri. Al-Quran semua dihapuskan di atas muka bumi. Bisa nggak dituliskan hari ini juga? Bisa. Kenapa? Karena banyak Al-Quran berjalan, para penghafal. Nah sekarang Nabi Musa, meninggalnya Nabi Musa, siapa yang melanjutkan? Yosua. Setelah Yosua,
Ya ada nabi-nabi lain kan banyak tuh. Kalau cuma ngomong kayak begitu, kucing pun bisa meow, meow. Loh itu kan meow. terbukti secara tekstual, ada kitab Yosua. Apanya yang terbukti secara tekstual, apanya? Orang Kitab Lembaga Bible Indonesia saja membuat kemudian kitab edisi baru itu bukan berdasar Torah, tapi berdasarkan terjemahan lama yang berlalu. Dari terjemahan yang Nah, sudah kalau nggak lama, diterjemahkan, orang Indonesia bagaimana bisa tahu? ya, terus apa Muslim aja dasarnya? kan perlu diterjemahkan. Yang diterjemahkan Nggak ini bisa bahasa apa? Arab. Yang diterjemahkan oleh Rai ini apa? Yang diterjemahkan, Iya. ya tentu bahasa lain diterjemahkan. ke Bahasa iya, Indonesia. maksudnya kenapa nggak ngaku Torah? Malu. Kenapa nggak bilang Loh, ya emang Torah yang? diterjemahkan apa? Ya, saya Emang bertanya diterjemahkan kepada apa? saudara. Saya yang bertanya kepada Anda. Kan Lain ada menerjemahkan. Kitab apa? Kitab Musa kan, 5 kitab Musa itu kan diterjemahkan. Kitab Musa, mulutmu robek, seenak perut kau ngomong. Mana ada kitabnya Musa di Lembaga Bible Indonesia? Dari mana kitabnya Musa itu? Dari mana? Dari Hong Kong. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan itu kan kitab Musa. Itu kitab yang dibawa oleh Belanda, lalu Dari diterjemahkan mana? dalam Belanda bahasa dapat dari Melayu. mana? Ya, Belanda tanya dapat orang dari Belanda mana? sana. Tanya orang Belanda, ngapain tanya saya? Dari mana Loh, mereka Anda ngambil kan- kitab itu? Ya Dari Belanda mana kan Belanda dapat ngambil dari kitab? Dari mana? pusatnya, ya Pusatnya dari di mana? bangsa Israel kan? Nenekmu kiper. Emang dapat dari mana? Iya dapat dari Kaisar Romawi lah. Romawi dapat dari mana? Romawi dapat dari mana? Septuaginta. Septuaginta dapat dari mana? Dari abad ketiga sebelum Masehi. Iya, dari mana? Ya itu yang tidak tahu dari mana dasarnya. Kehilangan arah kita. Setelah 3 abad sebelum Masehi, Ptolemy II menerjemahkan dalam bahasa Septuaginta, itu mereka mendapatkannya dari mana? Bingung, ambil lalu. Ndek Nara. Kemana perginya rimbanya? Entah kemana-mana. Nah, begitu saudara-saudara. Silakan dilanjut dulu, saya ada telepon. Ya, Pak Jospen, silakan Pak Jospen. Fokus ke tema dulu. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz Alif. Pak Jospen, silakan dibuka mute-nya. Pak Jospen. Iya. Ya. Ya, penonton bantu tetep layar dulu teman-teman ya. Jangan lupa juga di posting ulang. Silakan Kristen naik, masih ada 2 slot untuk Kristen, teman-teman Kristen silakan naik. Minta di multi. Saya ingin komen ya. Ya silakan Saya ingin Pak komen. Yusuf, silakan. Dalam Lukas 1 ya dikatakan begini, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi, Lukas mengumpulkan informasi itu dari saksi mata dan pelayan firman. Nah, dan karena itu, setelah aku memiliki segala peristiwa itu dan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, sekarang, mengapa Lukas menulis berdasarkan saksi mata dan pelayan firman? Karena begini alasannya. Seperti kata 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi betul Lukas mengumpulkan informasi berdasarkan saksi mata,
Tetapi saksi mata itu adalah yang merasakan dan yang mengalami langsung bagaimana Kristus telah menjadi manusia. Itulah makanya Lukas mencatat asal mulai kelahiran Yesus. Kemudian saksi mata yang menyaksikan bagaimana Yohanes Pembaptis dipanggil menjadi pembaptis. Kemudian bagaimana ke-12 murid itu dipanggil menjadi murid Yesus. Karena 12 murid itu menjadi saksi bagaimana firman hidup itu mereka alami dengan mata mereka sendiri. Bagaimana mereka menyaksikan Yesus memanggil mereka menjadi penjala manusia, itu Lukas tuliskan. Kemudian bagaimana terjadi selisihan pendapat, debat antara murid-murid Yesus mengenai hari Sabat, memetik gandum, antara ahli-ahli Taurat dengan murid Yesus. Mereka ceritakan kepada Lukas, dan itu yang catat. Karena Lukas bersikap seperti wartawan. Dia mengumpulkan informasi. Bagaimana firman itu telah menyentuh hati murid-murid Yesus. Bagaimana Yesus telah menjadi menjadi janin. Bagaimana Maria dipanggil menjadi ibu Yesus, ibu Tuhan. Bagaimana Elizabeth, bagaimana Yohanes Pembaptis. Jadi semua dikumpulkan oleh wartawan Lukas. Kemudian Lukas mendengarkan bagaimana kesaksian perwira di Kapernaum. Ketika hambanya sakit keras, dia kumpulkan informasi itu semua. Bagaimana ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus seperti Maria Magdalena, Yohana, bendahara Herodes, Susana, semua dikumpulkan dia informasi itu. Dan semua dicatat dia. Demikianlah caranya Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat firman itu. Jadi memang betul Yesus tidak pernah menulis buku kitab suci karena dia adalah firman. Jadi bagaimana firman yang menjadi manusia ini tinggal bersama-sama dengan manusia. Bagaimana firman itu yang menjadi manusia itu berhubungan dialami langsung mengenai kesembuhannya, bagaimana berinteraksi dengan manusia. Itu yang dicatat. Peristiwa yang berhubungan dengan manusia itu yang dicatat. Bagaimana firman itu tinggal bersama-sama dengan manusia, itu yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu jawaban saya. Terima kasih. Gurunda sudah siap? Kau Ustaz Alif dulu. Ustaz Alif. Assalamualaikum. Ustaz Alif. Ustaz Alif. Oh, belum ya. Bang Hendi. Bang Hendi Selebes. Ya sudah Bang Baal. Masuk Bang Baal. Saya tambahkan lagi nggak apa-apa. Tunggu yang lain itu. Nggak ada lagi rupanya yang lain. Lanjut dulu Bang. Garam Cina atau siapa? Hah? Lanjut dulu. Apa? Lanjut aja dulu ya sambil itu ya. Oke. Terus mengenai penglihatan Petrus ya, mengenai haram dan halal. Di dalam pasal 10 Petrus mendapat penglihatan mengenai halal dan haram. Kemudian ditafsirkan oleh pasal 11. Jadi kita nggak boleh tafsirkan Alkitab itu ya. Kita nggak boleh tafsirkan suka-suka kita. Jelas ini nggak putus-putus karena merah kulihat itu signalku. Enggak, masih lancar. Masih lancar Pak Jusman. Silakan. Masih lancar. Kayak yang merah ini kulihat. Oke. Aku kena tombak ini saya nggak tahu lah. Nah, di Kisah Para Rasul 10 ada penglihatan oleh Simon mengenai makanan halal dan haram. Kemudian di pasal 11 ditafsirkan oleh Petrus apa arti penglihatan itu. Jadi jangan kita tafsir. Nah, kemudian apa? 2 kali ini ditafsirkan oleh Petrus. Yang kedua, yang pasal 11 itu adalah yang kedua kali. Yang pertamanya kapan? Nah, ini yang pertamanya itu di pasal 10 juga ya. Di pasal 10. Di pasal 10 begini. Di ayat berapa? Di ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari kita semua. Jadi
itulah apa 2 kali Petrus menafsirkan penglihatan yang ada di apa di kota Yope itu. Itulah terakhir itu saya penjelasan saya malam ini. Kalau ada yang lain silakan. Ya, silakan. Bang Baal masuk dulu, Bang Baal. Bang Baal. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda dan yang lainnya, Ustaz Alif, Hendy Selebes, Hendy Kem. Hendy Kem. Sebenarnya Bang Hendy Kem yang naik atau Bang Alif. Iya, tapi sebenarnya tadi itu kita nih gampang loh memahami Lukas 1 ini. Lukas 1 ini adalah terdiri dari beberapa situ, ada beberapa paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Di sana tidak di Lukas ini sedang menjelaskan, dia bukan bercerita tentang firman Tuhan. Yang disampaikan oleh Gurunda tadi itu betul, bahwa itu yang ditulis oleh Lukas ini bukan firman Tuhan. Itu adalah cerita-cerita orang. Itu bacalah, gampang kok. Sebenarnya Bible dikatakan Teopolis yang budiman, banyak orang sudah berusaha menulis dengan teratur mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Mereka menulis sesuai dengan yang diceritakan kepada kita. Cerita, bukan firman Tuhan. Yang melihat sendiri peristiwa-peristiwa dari permulaan, kemudian menyiarkan kabarnya. Setelah saya teliti, menyelidiki, semuanya itu dari permulaan, saya menganggap baik untuk menulis sebuah cerita. Menulis sebuah cerita, bukan menulis sebuah firman atau menulis firman. Ingat kalimatnya. Saya menganggap baik menulis, ini menganggap baik menurut versi Lukas. Saya menganggap baik untuk menulis sebuah laporan yang teratur. Saya melakukan itu supaya Tuhan tahu bahwa apa yang telah dilakukan, diajarkan kepada Tuhan memang benar. Jadi ini, Lukas ini sedang berkirim surat kepada Theophilus. Jadi bukan buat kalian juga. Yang diceritakan, yang diberikan kepada Theophilus ini sebuah cerita, bukan firman Tuhan. Karena di sana tidak menyatakan ini adalah yang saya tulis adalah firman Tuhan. Yang saya tulis adalah cerita-cerita. Gampang kok, apa sih kalian nih? Cerita ini dongeng. Gampang kok kalian memahami sebenarnya. Itu aja dari saya. Silakan mungkin Boleh Ustaz saya Ali. jawab. Sebentar, saya jawab dulu. Gue masak. Saya jawab dulu. Kan? Sebentar masak ya, sebentar. Hanya sebentar aja. Saya ingin katakan Lukas ini mencatat apa yang menjadi apa. Seperti kesan-kesan yang mereka dapatkan terhadap apa? Terhadap Yesus ini. Apa tuh? Saya ambil contoh sekarang. Apa itu? Putus, Pak Jospen. Putus. Pak Jospen. Apa itu? Pak Jospen, putus. Bentar. Putus. Udah jelas. Udah. Masih putus masih. Gara-gara si Baal itu, gara-gara si Baal. Gara-gara handicap itu. Udah. Ya bagus Gara-gara si coba. Baal itu. Ya coba lagi, kadang-kadang putus. Coba bagus. Oke, begini. Betul ya apa yang dibilang Lukas itu, bahwa dia itu mencatat berdasarkan kesaksian orang yang langsung berhubungan dengan Yesus itu sendiri. Yang mereka alamin. Saya ambil contoh. Kalau Alkitab sebut firman, Lukas itu sebut firman Tuhan. Kalau ada ilmu namanya hubungan internasional, ya. Saya ambil analogi ya, saya bilang. Analogi hubungan internasional, ilmu hubungan internasional atau ilmu politik internasional, ya. Nah, sekarang apa itu hubungan internasional? Nggak mungkin hanya teori aja. Hubungan internasional ada begini. Tidak. Tetapi apa? Contoh nyatanya. Bagaimana contohnya yang sekarang ini. Bagaimana peristiwa Venezuela. Presidennya itu ditangkap sama tentara Amerika. Kesannya apa? Kalau dari, misalnya saya melihat dari televisi itu nggak benar. Tapi bagaimana orang-orang yang di sekitar Maduro itu mengalaminya. Apa itu? Itulah arti politik internasional. Itulah arti ilmu hubungan internasional. Demikian juga dengan firman Tuhan yang dicatat oleh Lukas. Yang dicatat oleh Lukas itu apa? Apa yang dialami oleh orang-orang murid-murid Yesus yang 12 murid itu. Apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi pada Bunda Maria. Apa yang terjadi pada Elizabeth. Kemudian dan seterusnya. Kemudian kepada penyalipan Yesus. Itu yang dicatat. Peristiwa-peristiwa itu, kesan-kesan itu yang dicatat. Bukan teori,
Bukan apa perkataan langsung, inilah perkataan si anu, bukan. Tapi apa yang terjadi, apa yang berkesan di hati mereka, sehingga mereka menyebut Yesus itu adalah firman. Itu jawaban saya, terima kasih. Bang Andi atau Bang Alip atau Bang Juma masih bisa masuk. Jadi sekali lagi ya teman-teman, Anda putar sana putar sini. Ini kalau kita memahami Lukas, saya bilang, memahami si penulis, kita harus paham menurut si penulis. Bukan ke Venezuela. Presiden Amerika belum ada waktu itu, kok ngarang aja. Makanya katakan, kita kembali ke apa kata Lukas. Bahwa dia menulis cerita-cerita. Yang kita tuntut ini cerita di firman Tuhan, bukan. Kan begitu. Ternyata bukan firman Tuhan, karena di situ aku menulis bahwa itu ngambil dari cerita-cerita, bukan dari firman Tuhan. Kalau seumpamanya Lukas itu menulis dari pernyataan Yesus, oke, itu firman Tuhan berarti. Ini dari cerita-cerita. Lalu apa kita bilang dari kesaksian-kesaksian dia menulisnya, pengakuan dia. Yang menulis dari kesaksian mereka yang yang dengan yang diceritakan kepada kita oleh orang-orang yang melihat sendiri peristiwa-peristiwa itu. Artinya dia menyaksikan peristiwa itu. Lalu kalau di pengadilan ini gugur. Kalau Anda bawa tentang hubungan nasional, ini kita bicara hukum. Hukum ini benar enggak ini? Bisa dijadikan saksi nggak nih orang nih? Dipanggil saksinya. Lukas, kau bilang ini adalah cerita-cerita dari saksi. Dipanggil saksinya. Kalau itu saksinya tidak didatangkan di pengadilan, tidak hadir dalam pengadilan, bahwa memang tidak ada saksinya, tidak bisa menghadirkan saksinya, Lukas berdusta. Gampang kok sebenarnya. Makanya Lukas ini bercerita tidak ada saksi. Tapi dia mengklaim itu hoak namanya. Maka Bible ini tidak bisa dikatakan bukan firman Tuhan, tapi cerita, dongeng. Kalau Anda bercerita mengimani cerita Bible ini adalah dongeng, ya silahkan. Tetapi kalau didasarkan hukum Bapak ini firman Tuhan, bukan. Makanya Bang Juma mengatakan bukan firman Tuhan, ini cerita-cerita. Saksinya mana? Maaf Pak Hakim, saya tidak tahu. Kalau kau ngomong apa tadi bilang cerita-cerita orang, panggil orangnya, dia menyaksikan tidak? Oh tidak. Kau berdusta. Oh berarti hoak. Oh iya Pak Hakim, maaf ini hanya buat Theophilus, supaya Theophilus senang. Oh begitu. Kenapa si Jospen percaya? Si Jospen aja botol. Itu botol ya Paulus kok. Kenapa aku bukan untuk si Jospen? Gampang kok kalian ini. Gitu loh Bang Jospen. Oke, boleh saya jawab? Silakan Gumasak. Jadi Tuhan artinya orang yang sangat suci. Aduh, nggak nyambung ini. Coba Jumpen lagi, Jumpen. Dengarkan. Jangan mute ya. Tuhan Nggak artinya nyambung dengan pertanyaannya. Aduh. Biarinlah, biar gantianlah bicara. Yang sangat suci. Aku istirahat dulu. Ya. Jadi semua penulis Bible adalah sosok yang Tuhan, yang sangat suci mulia, ya. Bukan hanya Yesus yang Tuhan. Jadi nggak ada Bible itu yang ditulis oleh hewan, ya. Semua adalah ditulis oleh Tuhan. Oknum-oknum yang Tuhan, oknum-oknum yang sangat suci. Matius, Lukas semua itu adalah Tuhan. Maksudnya oknum-oknum yang sangat suci, ya. Tuhan artinya yang sangat mulia. Kalau Tuhan artinya yang mulia, Tuhan artinya yang sangat mulia. Jadi Lukas adalah salah seorang Tuhan. Artinya salah seorang sangat suci. Bandingkan dengan kitabmu yang ditulis oleh para hewan. Ya. Yang harus dipahami lah, Tuhan artinya sosok yang sangat suci. Ya sudah, Jospen ditanggapi apa Lukas itu salah seorang Tuhan, Jospen? Ya Tuhan katanya Jospen. Ya, silakan Jospen. Jadi setiap orang-orang sangat suci disebut Tuhan. Gantian gue masak, Jospenku. Gantian gue masak. Kamu nggak mau di mute tapi nyerocos terus. Beri kesempatan temanmu. Turunkan ya. Kamu kalau nggak tertib saya turunkan. Silakan Pak Jospen gantian. Inilah kadang-kadang ada apa orang salah paham. Ketika Alkitab mencatat bahwa disebut anak-anak Allah, semua langsung dibilang Tuhan semua. Padahal Alkitab menafsirkan siapa itu arti anak-anak Allah, ya. Yohanes 1 ayat 12 jelas-jelas ditulis begini. Apa arti anak-anak Allah? Tetapi semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi siapa yang percaya dalam nama Yesus, itulah yang disebut anak-anak Allah. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya, orang yang menerima kuasa orang yang menerima kuasa yang percaya dalam nama Yesus, itulah yang disebut anak-anak Allah yang dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lelaki, melainkan dari Allah. Itulah sebabnya disebut anak-anak Allah. Jadi bukan berarti mereka jadi Tuhan. Itu. Nah, sekarang sebentar, satu lagi ayat, satu lagi ayatnya. Kemudian jadi anak-anak Allah itu bukan berarti Tuhan, bukan. Nah, terus Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi, mengapa Petrus bangsa Israel, Musa disebut anak-anak Allah? Karena mereka percaya dan menerima kuasa. Makanya Roh Kudus turun kepada mereka. Nah, kalau gitu apa bedanya dengan Yesus? Nah, saya sekarang tadi barusan saya cek ya di Bible Hub. Sekarang kalau kita cek Bible Hub Yohanes 1 ayat 18. Udah isinya udah beda lagi sekarang. Isi terjemahan mereka. Udah mereka pakai teks manuskrip Antioquia ya. Kalau firman nggak bakalan pernah berubah, Jospen. Lanjut. Maksud saya begini, kalau mungkin mereka kemarin pakai Bizantium, sekarang mungkin mereka pakai Antioquia. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya barusan cek. Begini isinya. Ya, coba aja cek sekarang. Tidak seorang pun sekarang. Jadi apa bedanya antara Yesus dan kita? Kalau Yesus dalam Yohanes 1:18 mengatakan begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau cek di Bible Hub sekarang, bukan sebut anak tunggal Allah, tetapi the only begotten God. Bukan the only begotten Son lagi. Ya, kalau Bible Hub yang sekarang. Coba aja cek sekarang. The only begotten, kalau kemarin ditulis the only begotten Son of God. Tapi sekarang the only begotten God. Monogenes Theos. Bukan monogenes Huios. Kalau kemarin mereka tulis monogenes Huios. Tapi kalau sekarang monogenes Theos. Nah, apa arti monogenes? Satu-satunya yang dilahirkan atau yang diperanakan oleh Allah. Artinya, Yesus adalah, mengapa Yesus disebut memiliki kodrat ilahi? Mengapa Yesus disebut Tuhan? Yesus disebut Tuhan karena dia satu-satunya yang keluar dari Bapa. Satu-satunya Tuhan yang keluar dari Bapa. Makanya karena Bapa adalah Tuhan dan dia keluar dari Tuhan, dia memiliki kodrat yang sama dengan Tuhan. Itu makanya kalau kalian cek sekarang di Bible Hub Yohanes 1 ayat 18, Yesus disebut the only begotten Theos, monogenes Theos. Itu jawaban saya. Terima kasih. Jadi siapa ini? Lukas itu Tuhan atau bukan? Bukan. Aduh, gue masa kau ini penghujat, kau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dengarkan, boleh saya ngomong? Silakan. Nah, kalau si Jospen menganggap Lukas tidak seorang Tuhan, artinya Jospennya lebih suci dari Lukasnya. Itu kan masalah relatif. Itu kan hak dia. Dengar, sebentar, boleh saya potong Gumasak? Nah, ketika saya mengatakan bahwa Lukas itu bukan Tuhan, berarti saya pun bukan Tuhan. bukan begitu. Seseorang saya sebut pintar, berarti memang saya lebih bodoh. Seseorang saya sebut sangat suci, berarti saya lebih kotor. Kau anggap Lukas tidak Tuhan, berarti kau lebih suci dari Lukas. Kan itu logikanya. Bukan begitu logikanya, Gumasak. Dengarkan dulu Gumasak, pelan-pelan kau. Kalau saya bilang Lukas Hajar, terus hajar. Kau Kalau bilang, saya bilang Lukas, Gantian, gue masak. Gantian kita bicara. Gantian. Waduh. kalau kau bantah perusahaanmu itu, karena udah 2 kali ini, 3 kali mungkin saya udah bicara. Kalau saya bilang Lukas bukan Tuhan, berarti saya bukan Tuhan. Kalau saya bilang Lukas bukan Tuhan, bukan berarti saya lebih suci. Itu jawaban saya. Artinya saya orang berdosa. Begitu dengarkan Gumasak. jawaban saya. Kenapa saya sebut Lukas adalah Tuhan? Kenapa saya sebut dengan Lukas adalah sangat suci?
Ya karena saya sangat kotor. Itu kan relatif saya. Setiap orang berhak. Berarti ngarang kok gue masa, berarti kau ngarang itu, cuman asumsi Bukan, aja. itu kan masalah relatif. Iya, relatif berarti tidak subjektif, objektif. Itu masih Relatif. subjektif. Artinya gini, saya membandingkan diri saya dengan Lukas, maka Lukas itu adalah seorang yang sangat suci dibandingkan dengan diri saya. Bandingkan, itu kan hak saya. Iblis menganggap Yesus itu tidak Tuhan, tidak sangat suci. Kenapa? Karena iblis merasa lebih suci dari iblis. Kan itu kan sebutan relatif. Iblis dan umat iblis menganggap Yesus tidak seorang Tuhan, tidak seorang sangat suci. Kenapa? Karena iblis dan umat iblis merasa lebih suci dari Yesus. Itu logikanya. Itu hak seseorang menyebut seseorang itu Tuhan atau tidak. Tergantung komposisi dirinya. Maka hanya iblislah dan umat iblislah yang menganggap Yesus tidak seorang Tuhan, atau tidak seorang yang SWT, atau tidak seorang yang sangat suci mulia. Itu sebab iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada penghuni surga. Jadi kenapa saya sebut? Sudah, jangan ini nggak ngarang aja kau ini. Jadi teman-teman. Bagi saya adalah Lukas adalah seorang. Jadi teman-teman, ini memang ngarang ya. Luar biasa, Jospen mungkin terdesak gitu ya. Tapi saya bahas dulu ya. Bagi saya, Lukas adalah seorang Tuhan. Oke, ya terserah kau lah. Jadi ini teman-teman, dia mengatakan bahwa iblis ini yang tidak percaya kepada Yesus Tuhan. Padahal yang percaya Yesus adalah Tuhan adalah, menurut Yesus adalah iblis. Kau balik. Kau balikan pernyataan Yesus bahwa yang mengatakan Yesus Tuhan ini adalah iblis. Kan jelas. Gak pernah iblis mengakui Yesus seorang yang sangat mulia. Gak pernah ada iblis mengakui Yesus seorang yang sangat mulia. Sebentar dulu, Gumasak. Dengarkan Gumasak. Begini Gumasak. Kalau bisa, kau berargumentasi di koma-koma seperti ini harus pakai data. Ada ayat Alkitabnya. Jangan menurut pendapat saya. Kalau kau berkata-kata menurut pendapat saya, akhirnya nanti kau tersesat sendiri oleh perkataanmu. Gak saya, kalian semua 1,5 ini tersesat. Karena arti kata Tuhan itu adalah Maha Tuhan. Pakai data, Gumasak. Ya, jadi gini. Ini percakapan sehari-hari ini. Ya. Pakai data di mana? Ya, dengarkan ini. Ini tiap hari dikatakan orang ini. Tuhan yang mulia, ya, Tuhan yang mulia. Jadi kalau Maha Tuhan artinya yang Maha Mulia, yang Maha Mulia Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan artinya Maha Tuhan. Jadi kalau Tuhan artinya penguasa, Maha Tuhan artinya Maha Penguasa. Kalau Tuhan artinya yang suci, maka Maha Tuhan artinya yang Maha Suci. Kalau Tuhan artinya yang mulia, maka Maha Tuhan artinya yang Maha Mulia. Jadi Tuhan artinya Maha Tuhan. Jadi lebih daripada Tuhan, itu artinya Tuhan. Jadi kalau Yesus adalah seorang Tuhan menurut saya, bukan Tuhan biasa, tapi Maha Tuhan, Maha Mulia, Maha Suci. Jadi itulah sebabnya Kristen artinya murid Yesus. Atau Yesus adalah guru, atau panutan, atau Tuhan yang sangat suci bagi Kristen. Jadi Tuhan itu bukan wujud, tetapi sapaan kepada yang sangat dihormati. Sangat dipuja. Ngalor ngidul apa ngarang ini? Itu. Sudah mute dulu. Kalau nggak bisa kondusif turunkan aja. Oke, jadi teman-teman, inilah saya bilang, kenapa kalian ini memang antikristus gitu kan? Yesus berkata, yang tidak percaya aku adalah manusia itu antikristus. Lalu kok robah itu narasi itu bahwa yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan itu adalah iblis. Kan kalian ngawur. Sabar dulu, aduh kawin. Diturunkan aja host ya. Manusia yang sangat suci, maksudnya. Kau bilang kau tadi bilang Tuhan, sekarang manusia. Kau gimana sih kalian nih? Yesus itu manusia Tuhan. Tadi kau bilang Tuhan, sekarang manusia yang suci. Gimana bilang manusia jadi adalah Tuhan? Tuhan artinya sangat suci. Manusia yang Tuhan. Manusia yang Tuhan. Tadi manusia yang suci, sekarang manusia yang Tuhan. Tuhan artinya sangat suci.
Tuhan artinya sangat suci atau kudus. Oke.